metode belajar daring itu kurang efektif dibandingkan sekolah. Saya sering ikut kegiatan nasional dan saya memiliki banyak teman dari pelosok daerah dan mereka semua saya tanya, bro, di sana ada keluhan apa tentang metode belajar? Mereka pun memiliki keluhan yang sama. Mereka ada kendala pertama di gadget, yang kedua di kuota, yang ketiga sinyal, dan di sana sering mati lampu, Bu. Itu kendala banget. Saya harap kita jangan beranggapan bahwa kita dalam keadaan baik-baik saja hanya dalam pandangan perspektif kita sendiri aja. Tapi coba dilihat di sisi lain. Masih banyak di Indonesia ini yang bermasalah kalau menurut saya. Dia bilang gini, dari sekolah cuma ada subsidi 25.000 untuk beli pulsa, sedangkan di sana kuota mahal. Dan di sini mungkin teman-teman menyadari bahwa metode belajar daring itu kurang efektif dibandingkan sekolah. Betul teman-teman? Jadi ya saya benar-benar mewakili sepertinya. Kita kurang efektif tidak seperti di sekolah. Di sekolah kita dipantau langsung sama guru. Guru itu kan digugu dan ditiru. Kalau kita mau belajar cuma pinter mah, Google lebih pinter daripada sekolah menurut saya. Iya, semua ada di Google. Kalau guru sejarah ya sejarah aja, ditanya matematika, tanya guru matematika, begitu. Tapi kalau misalnya Google tahu semua dia. Itu menurut saya. Jadi kelebihan guru itu dia memiliki rasa terhadap siswa. Mereka mendidik, mereka mengajar, mereka membentuk karakter kita siswa-siswa Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu unsur yang penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Maka dari itu, negara wajib memberikan fasilitas yang memadai bagi setiap warga negaranya dalam melaksanakan pendidikan. Dahulu kala, sistem pendidikan di Indonesia yaitu tatap muka. Tetapi sejak COVID-19 menyerang, satu persatu sistem pendidikan tatap muka diberhentikan. Hal ini didasari oleh ketetapan Menteri mengenai penetapan sekolah yang dilaksanakan secara online. COVID-19 awal mula ditemukan di Wuhan, Cina, yang akhirnya menyebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. COVID-19 berdampak pada seluruh bidang yang ada di Indonesia, seperti bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, budaya, dan bidang pendidikan. Dalam menjalani sistem pendidikan di masa pandemi ini, pemerintah mengubah kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia. Lalu, bagaimana sistem pendidikan di Indonesia saat ini? Sistem pendidikan di Indonesia awalnya tatap muka, yaitu sistem belajar di ruangan. Ada guru yang mengajar dan ada siswa yang belajar. Tetapi saat ini, semua sistem pendidikan di Indonesia diubah secara online. Hal itu mengacu kepada kebijakan pemerintah tentang diberlakukannya pendidikan secara daring. Ya, tahun akademik pendidikan tinggi tetap dimulai bulan Agustus 2020, ya. Tetapi pembelajaran di perguruan tinggi di semua zona masih dilakukan secara daring. Sesuai yang dikatakan Menteri Pendidikan, sistem pendidikan dilakukan secara online karena untuk memutus mata rantai virus COVID-19. Lalu, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari diubahnya sistem pendidikan di Indonesia? Kurang efektif. Rasa kurang efektif. Tidak efektif karena satu, permasalahan komunikasi. Sistem daring bikin boring dan stres berlebih sih karena tugas yang numpuk. Yang saya rasakan selama sistem daring ya bermacam-macam sih, ada senangnya, ada sedihnya juga. Selama sekolah daring yang saya rasakan banyak sekali kesulitan-kesulitan, banyak sekali keluhan-keluhan dari wali murid terkait dengan selain dengan faktor ekonomi juga terkait dengan pemahaman materi karena tidak semua orang tua mampu membimbing putra-putrinya. Yang saya rasakan selama sistem daring itu pertama, materi yang disampaikan sama dosen itu banyak yang tidak masuknya. Emang itu balik lagi ke diri pribadinya. Ya untuk fasilitas sendiri sama garis besar berarti tidak terpenuhi ya. Untuk fasilitas yang saya terima
pada saat semester 4 saya tidak menerima bantuan kuota. Tetapi untuk semester sekarang, semester 5, Kemendikbud sudah memberikan kuota sebanyak 50 GB. Saya kurang tahu itu cukup atau tidaknya. Untuk segi penunjang tentunya adalah kuota. Selama kita pembelajaran daring ini, kalau kita kegiatannya di sekolah, jam belajar, kita sudah menggunakan wifi sekolah, tetapi banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar jam sekolah, yaitu konsultasi orang tua tentang pembelajaran itu dilakukan di rumah, dan ini sangat-sangat menghabiskan kuota dan ini tidak dijamin oleh pemerintah. Ngomongin fasilitas, jelas kita dirugikan gitu, apalagi untuk aku sendiri tuh ya UKT nggak turun, dapat bantuan subsidi 50 GB tapi yang bisa dipakai cuma 5 GB buat internetan. Tatap muka atau offline, karena feel atau materi yang disampaikan dosen itu masuk secara tidak langsung ya, karena dosen mengajarkan apa yang disampaikan. Tentunya pendidikan luring, selain kita berinteraksi langsung dengan siswa, kita juga akan mampu memberikan pemahaman yang lebih kepada siswa daripada dengan kegiatan daring. Karena daring ini anak-anak sedikit sekali untuk bisa memahami dan menyerap materi yang kita berikan. Kita lebih suka offline karena di situ kita ketemu teman, di situ kita bisa interaksi secara langsung gitu. Dan menurut aku pengajaran sistem belajar offline tuh lebih ngena gitu. Kita lebih fokus, ya walaupun kadang ngantuk atau apa, tapi seenggaknya kita masih dituntut untuk mendengarkan gitu. Kalau offline itu kita bisa tiduran, bisa kabur gitu. Kalau menurut saya ya pasti lebih baik pembelajaran sistem tatap muka. Karena yang pertama, apabila kita face to face bersama dosen, kita juga bisa mengetahui, akan lebih memahami tentang materi yang disampaikan oleh dosen. Kita juga bisa bebas bertanya, lebih bebas berekspresi gitu. Yang ketiga, ya kalau sistem online, kalau di tempat saya terkadang kalau cuacanya sedang buruk, sedang tidak bagus, kayak hujan, nah itu suka menghambat jaringannya menjadi tidak stabil gitu, apalagi kalau mati lampu. Harapannya untuk pendidikan di Indonesia ini, pertama pandemi atau COVID-19 ini cepat berakhir. Terus kedua, sistemnya lebih teratur apabila masih berjalan online. Dan di new normal ini ada baiknya pemerintah atau dari kampus sekalipun membantu secara penuh atau dipantau orang-orang yang tidak punya kemampuan atau dibantu dengan subsidi kuota. Harapannya untuk masa pandemi ini cepat berlalu, itu yang pertama. Yang kedua, seandainya pun belum bisa teratasi, harapan kami tidak selalu daring, tetapi ada kombinasi lah. Ada kalanya siswa ini dihadirkan langsung di sekolah, walaupun tidak menyeluruh, mungkin secara bertahap dalam waktu-waktu tertentu, supaya kita ada interaksi langsung dan pemahaman lebih bisa diberikan kepada siswa. Kalau harapan untuk sistem pendidikan Indonesia ke depan lebih ke akses sama fasilitas sih. Harapannya sih semoga corona ini cepat selesai, segera berakhir agar kita semua bisa beraktivitas secara normal seperti sedia kala, agar kita bisa kembali lagi ke kampus tercinta dan juga bertemu teman-teman dan melaksanakan perkuliahan secara tatap muka. Setelah kami investigasi, kami mendapatkan sebuah kesimpulan, di mana perubahan sistem pendidikan di Indonesia saat ini menjadi tidak efektif, dikarenakan fasilitas yang tidak menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Tidak semua orang memiliki fasilitas untuk belajar online. Begitu pula para pelajar yang susah memahami materi. Tidak seperti sistem pendidikan tatap muka. Sistem online memiliki keterbatasan interaksi antara guru dengan pelajar. Hal ini juga didukung oleh banyaknya tenaga pengajar yang kurang memahami teknologi. Untuk itu, sebaiknya sistem pendidikan daring
diubah kembali menjadi sistem pendidikan tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan dan juga menambah fasilitas kesehatan seperti membangun wastafel untuk mencuci tangan. Untuk mendukung keberhasilan sistem pendidikan tatap muka di saat pandemi ini, maka semua lini harus ikut andil, seperti melaksanakan protokol kesehatan, menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan berjaga jarak. Terima kasih yang sudah menonton, like, comment, subscribe di bawah.